Benar kan, Bang? Ya memang kita sudah diputuskan pacar sudah berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya. Sekarang akhirnya dia sadar, akhirnya dia meninggalkan kehidupan duniawi, ya bagus. Lebih bagus ya. Kenapa kok dijadikan sesuatu yang tidak bagus? Saya sih malah melihat itu sesuatu yang bagus. Bagus, satu yang positif ya. Karena kan memang umumnya orang itu ketika dia mengalami penderitaan dan tidak bisa menangani itu, akhirnya dia mencari jalan lain. Dan umumnya akhirnya dia praktek spiritual. Iya. Baik, selamat sore. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Juni 2024. Kita ketemu lagi di konten kita yang hari ini akan buat. Berada di Wihara Wat Ham Kong Pen. Saat ini saya duduk. Ya, kawan-kawan di tanah air bisa melihat suasana alam ya di sekitar saya. Ya, itu murni hutan ya, murni hutan. Segala jenis binatang ada di dalamnya ya. Ada ular, ada burung-burung, ada berbagai macam serangga. Banyak sini binatang. Ada binatang liar juga ya. Nah, hari ini ada salah satu calon biku yang datang ke wihara kami di Wat Ham Kong Pen dari Indonesia ya, bernama nanti saya sebutkan namanya ya. Nah, calon biku ini datang dari jauh, dari Indonesia. Asalnya dari mana? Nanti kita akan tanyakan ke beliau. Nah, supaya kita bisa menggali motivasi apa sih sebenarnya beliau datang ke sini, dan mungkin Buddha Mamaka bisa mendapatkan manfaat dari sharing yang diberikan beliau pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Buddha Mamaka di tanah air. Dan untuk tidak berlama-lama, saya akan panggil beliau. Oke. Tuh. Ya, silakan. Baik, sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin ya Buddha, kawan-kawan di tanah air, Buddha Mamaka di tanah air juga ingin tahu profil data pribadi dari Nak. Bisa mungkin sedikit cerita kepada kami? Hanya biodata saja atau boleh apapun yang mau diceritakan boleh. Mungkin selesai kuliah dari mana, atau gimana, boleh cerita bebas. Iya, nama saya Andri. Saya sekarang umur 34, asalnya dari Surabaya, Indonesia. Mungkin saya langsung ceritakan tentang perjalanan spiritual saja ya, daripada perjalanan sebelumnya. Saya rasa sih tidak terlalu menarik juga. Cuman memang saya sendiri memulai perjalanan spiritual ini semuanya berdasarkan kebetulan.
Karena awal waktu itu sekitar 2014, Iya. jadi saya umur sekitar 24. Waktu itu dekat waktu ulang tahun saya, dan mama saya sempat bilang, oh coba Andri meditasi. Iya. Padahal sebelum itu saya nggak pernah berpikiran untuk mencoba untuk meditasi. Walaupun memang seperti yang kita tahu, kalau misalnya di Indonesia tiap kali kebaktian kan kita ada meditasinya, walaupun cuma 5 menit gitu. Akhirnya waktu itu entah kenapa ya akhirnya saya coba cari. Padahal ya seperti yang saya bilang, sebelum itu saya nggak pernah tertarik. Iya. Ketika saya cari, kebetulan waktu itu akhirnya ke wihara. Ke wihara dan ada pengumuman bahwa ada retret meditasi. Dan itu padahal waktunya sudah sangat mepet. Jadi retret meditasinya mungkin kurang dari seminggu sudah mulai. Saya baru daftar. Kebetulan ada tempat, akhirnya saya datang, dan disitulah saya mulai perjalanan spiritual saya. Jadi dalam mengikuti retret meditasi itu selama 5 hari, akhirnya saya merasakan kebahagiaan yang berbeda dari yang sebelumnya saya rasakan. Dan di saat itu saya akhirnya merenungkan, kalau misalnya kebahagiaan yang saya rasakan dari praktek spiritual itu memang lebih baik dan lebih terasa lebih besar sebenarnya dibandingkan kebahagiaan yang didapat dari memenuhi kenikmatan indera. Kenapa saya harus tetap di dunia indera itu? Maka dari itu akhirnya saya ya memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Jadi akhirnya saya mulai menetap di ya tempat retret itu. Jadi di sana saya menetap 5 tahun. Setelah itu selama saya di sana juga saya sering mempelajari suta-suta. Jadi ya itu salah satunya yang saya sejak awal tertarik untuk mempelajari apa yang sebenarnya Sang Buddha ajarkan. Karena bagi saya, oh ya, saya kan mempraktekkan ajarannya, maka sudah sepantasnya saya tahu apa yang diajarkan oleh dia. Karena kalau misalnya saya tidak tahu, terus ya apa yang saya lakukan. Maka sejalan dengan itu, akhirnya saya mulai lebih paham akan apa yang Sang Buddha ajarkan, dan di sanalah saya mulai tertarik untuk menjadi biku. Ya, waktu saya di tempat retret itu, saya masih belum merasa perlu, karena ya memang saya di sana dan nggak kemana-mana juga. Tapi akhirnya saya terdorong untuk ya sudah saatnya sekarang. Dan saat itu akhirnya saya mulai mencari, tapi ya kebetulan COVID. Akhirnya 3 tahun nggak bisa kemana-mana. Ya dari situ akhirnya saya juga sempat ke Australia, dan dari sana kembali lagi, dan sama dengan selama sebelumnya, saya selalu bergerak itu berdasarkan kebetulan. Sama dengan saya datang ke sini ya karena kebetulan saja. Karena saya tipe orang yang tidak terlalu memikirkan tentang apa yang akan terjadi di depan. Jadi ya sebisa mungkin saya tidak akan membuat plan yang terlalu jauh. Dan ya salah satunya
saya tahu tempat ini ya karena kebetulan juga. Kebetulan juga. Makanya jadi semuanya itu serba kebetulan dari awal sampai sekarang pun semuanya serba kebetulan. Jadi ya kita lihat saja nanti arahnya kemana. Ya, oke. Kita masuk ke pertanyaan ya, Nak Andre. Awalnya mengenal ajaran Buddhis tadi udah diceritakan sedikit ya. Sehingga ada ketertarikan untuk mendalami dan mempraktikkannya. Iya. Ya. Sudah berapa tahun prakteknya? Yaitu sejak 2015 berarti. 2015 sampai sekarang mungkin ya. Iya. Jadi berapa tahun itu? Ya, sekarang 2024. 9 tahun. 9 tahun ya. Kurang lebih. Berarti itu sudah meninggalkan semua ya. Fokus di latihan ya. Tidak disibukkan dengan urusan duniawi seperti bekerja, mencari uang, itu tidak lagi ya. Karena seperti di awal kan yang mendorong saya untuk ke praktik spiritual karena saya melihat itu. Maka saya tidak melihat ada sesuatu yang pantas dikejar di kehidupan duniawi. Iya. Jadi ngomong-ngomong datang dari Indonesia, asal Surabaya ke Thailand, kebetulan ke wihara ini, ya. Nak Andri bilang kebetulan, secara kebetulan. Motivasinya apa kalau boleh tahu? Maksudnya untuk datang ke wihara tempat ini? Bisa tentunya untuk tidak bisa biku. Untuk ditabiskan jadi biku ya. Iya. Tekad Nak Andri sudah mantap untuk menjadi biku? Ya, kalau ditanya ke saya ya memang sudah mantap. Sudah mantap. Pasti mantap ya. Iya. Apakah sudah mengantongi izin dari kedua orang tua? Sudah ya. Ya. Orang tua tidak merasa keberatan atau gimana? Enggak. Justru orang tua sangat mendukung. Bukan hanya orang tua, sebenarnya satu keluarga saya itu sangat mendukung. Ya. Sejak dari awal sih, waktu saya mulai meninggalkan kehidupan duniawi itu mereka sudah sangat mendukung. Dan dari sana juga salah satu yang saya alami ya, ketika saya akhirnya meninggalkan keduniawian, bahkan keluarga saya itu akhirnya ikut tertarik untuk praktek lebih dalam lagi. Begitu. Orang tua dan saudara-saudara kandung mereka Buddhis juga ya? Mereka Buddhis semua ya. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa pilihannya bulat menjadi biku? Kita bisa tahu kan, bisa juga tidak menjadi biku, tapi menjadi yogi saja atau anagarika saja, toh bisa mempraktekkan ajaran Buddha juga, ya kan? Ya. Kenapa? Memang benar bahwa kita bisa menjadi umat awam saja atau yogi dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, untuk saya selalu menempatkan Sang Buddha sebagai guru utama. Dan kebikuan itu memang sudah diadakan oleh Sang Buddha sejak dari dulu. Jadi pertanyaannya justru di sana, kenapa Sang Buddha membuat kebikuan? Berarti kan ada maksudnya. Dan kita tahu pasti Sang Buddha adalah seseorang yang bijaksana. Tentunya maksud ini adalah sesuatu yang bijaksana juga. Dan kalau dari pengalaman saya sendiri, saya melihat dalam kebikuan itu ada support dari sesama praktisi. Dan support itu berbeda dengan kalau kita hanya sekedar yogi atau anagarika.
Karena kita punya salah satunya ya style hidup yang sama, Iya. dan itu karena kita stylenya sama, dan kita berhubungan dengan anggota yang sama, karena berbeda sekali antara kalau misalnya kita jadi biku dan seorang umat awam. Kadang-kadang seringkali umat awam itu punya persepsi tertentu tentang biku, padahal dalam kebikuannya sendiri itu mungkin sebenarnya tidak seperti itu. Iya. Ya untungnya karena saya sudah sejak lama menjalani ini, saya akhirnya bisa melihat kedua belah pihak, dan saya melihat bahwa ya memang lebih bagus arahnya ke sana, ke kebikuan, karena itu lebih mendukung. Iya. Dari hal apa mendukungnya, boleh tahu? Hal apa yang mendukung? Kalau yang pasti itu support, kan kita nggak perlu bingung lagi. Iya. Itu kan satu pasti. Dari empat macam kebutuhan pokok kita nggak perlu mencari-cari lagi, nggak perlu bingung lagi. Asalkan kita sudah ya praktik, ya kita nggak ada masalah. Iya. Jadi itu satu hal yang memang sangat penting, karena kalau misalnya kita masih umat awam, berarti kan kita tetap harus berusaha mencari support itu. Support itu tidak datang begitu saja. Sedangkan kalau kita sudah menjadi biku, itu silsilah ini itu sudah sejak lama ada, dan memang sudah sudah dibangun oleh Sang Buddha sejak dulu, sehingga orang akan melihat kebikuan sebagai sesuatu yang berbeda. Jadi seakan-akan apa ya bahasa Indonesia, prestisnya itu beda. Berbeda. Ya. Maka itu support untuk mereka pasti berbeda. Ya. Makanya itu saya rasa itu salah satu dasar yang paling utama sih. Selain hal empat ini, mungkin ada hal yang lain mungkin yang lebih mendukung menjadi biku selain empat ini. Empat itu ya. Selain empat ini mungkin ada hal lain atau hanya empat ini aja? Selain itu kehidupannya lebih sederhana. Lebih itu sederhana. Pasti, ya. Bisa karena diceritakan sedikit. Iya, paling mudah kita cuman punya ya pakaiannya jubah, cuman itu saja. Walaupun memang ketika seseorang masih umat awam, mereka bisa mengurangi pakaiannya, tapi terkadang itu masih ada suatu kondisi yang mengharuskan mereka punya lebih. Ada keinginan untuk, bukan hanya keinginan, tapi maksudnya ada situasi yang mereka harus punya sesuatu yang lebih dari itu. Anggaplah misalnya nanti harus urus apa, kita harus punya baju apa. Nah kalau misalnya jadi biku kan cuma jubah, kita mau kemana-mana juga jubah, foto paspor juga jubah. Terlalu banyak ya yang harus dipertimbangkan ya. Kalau misalnya umat awam, foto paspor harus pakai kerala lah, meja lah, harus pakai sepatu lah. Betul. Ya itu mungkin yang lainnya ya. Jadi kehidupan biku memang lebih sederhana. Dan tadi Nak Andri ada menceritakan setelah retret di Indonesia, Nak Andri juga pernah pergi ke Australia ya? Itu juga ikut mengikuti retret? Bukan, kalau di Australia saya tinggal, ya bisa dianggap wihara. Dalam arti seperti tempat di mana biku hidup dan tinggal. Jadi beda. Karena kan ada perbedaan antara tempat retret, meditasi dengan wihara. Itu sebagai yogi atau anagarika? Kalau waktu di sana, iya bisa dibilang anagarika, tapi tidak diakui. Tidak diakui gimana nih? Tidak diakui. Intinya maksudnya bukan dari tempatnya itu yang mengakui saya anagarika, tapi saya memang menganggap diri saya sendiri sebagai anagarika dan
memang bertingkah laku seperti anagarika, seperti itu maksudnya. Mhm. Karena mereka ada sistem yang memang harus diikuti, dan selama sistem itu belum berjalan, kita nggak bisa seenaknya sendiri jadi anagarika, Iya. seperti itu. Mhm. Dan mereka memang tidak segampang kalau misalnya di negara Buddhis. Mhm. Mereka ada jenjang-jenjangnya yang harus kita lewati. Mhm. Makanya bisa dibilang ya anagarika tidak diakui. Berapa 15 bulan ya di sana? 15 bulan ya. Jadi untuk visa atau yang lain-lain kebutuhan itu gimana ya di sana? Kalau di sana makanya itu, karena saya dianggap masih umat awam, berarti kan saya yang harus memenuhi semuanya kan. Keluar sendiri ya? Ya, tapi untungnya karena keluarga saya mendukung, Ya. jadi mereka yang membiayai. Ya. Jadi saya juga, ya karena dalam kasus saya sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Ya. Karena ada orang yang keluarganya sama sekali tidak mendukung. Ya. Atau mungkin mendukung tapi ya tidak menyupport, Mensupport. benar-benar menyupport. Betul. Jadi mereka sendiri yang harus mengeluarkan biaya. Iya. Sedangkan saya kan berbeda. Mhm. Jadi ya itu kembali lagi Ya. dengan konteksnya support dari seorang biku itu Ya. memang untuk orang lain mungkin sangat penting. Mhm. Kalau bagi saya karena ada yang support mungkin nggak terlalu penting, tapi ya itu saya melihat itu juga salah satu hal yang bermanfaat sih. Ya. Setelah dari Australia, habis itu kemana? Pulang ke Surabaya. Pulang ke Surabaya. Jadi Ikut- Oh ya. saya pulang April Mhm. April tahun ini. Iya. Oh, baru ya. Baru ya. Mhm. Jadi April tahun ini kebetulan habis itu saya coba cari-cari alternatif di mana saya bisa tapi jadi biku. Iya. Ya itu kebetulan Kebetulan ketemu. juga. Dan akhirnya tahu oh ternyata di sini ya. Ke sini. Ya akhirnya saya ke sini. Destinationnya ya. Ya. Oke. Jadi sudah sampai di sini dan tinggal di sini sudah 3 hari ya, Iya 3 hari. kurang lebih ya. 3 hari. Sekarang sebagai Nak, apa yang Nak Andri rasakan saat ini? Kalau di sini karena saya memang suka hutan, tempat yang memang terasing dari keramaian. Iya. Jadi ya saat saya ada di sini ya saya nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman saja. Ya karena memang ya tempat ini memang sesuatu yang saya sukai. Dan di sini sendiri dari kegiatannya memang tidak terlalu disibukkan dengan banyak hal. Iya. Karena ada tempat lain yang memang mereka jadwalnya sangat padat. Akhirnya karena kepadatan itu kita tidak bisa fokus untuk melatih diri karena banyaknya jadwal itu. Iya. Walaupun memang mungkin saja ada orang yang cocok dengan tempat yang ada jadwal. Iya. Karena kan tiap orang kan temperamennya beda-beda. Iya. Ada yang memang tidak cocok dengan adanya struktur. Ada yang memang perlu. Iya. Sedangkan saya tidak perlu. Jadi karena jadwalnya tidak padat, jadi saya suka dengan yang seperti itu. Tapi ya kalau misalnya ada yang suka jadwal ya silahkan saja. Iya. Jadi rutinitas sebagai Nak mungkin bisa diceritakan, ada dapat gambaran nggak selama 3 hari ini? Ya untuk di sini kita bangun pagi. Ya. Jadi sekitar 4 kalau bangunnya terserah. Ya. Tapi kegiatannya di pagi hari itu sekitar 4.50 kita bersama-sama menyapu. Ya. Lalu setelah menyapu kita akhirnya ya tunggu sebentar dan akhirnya pindah patah. Pindah patah, kemudian makan. Kurang lebih mungkin sekitar jam 8. Sekitar jam 8 itu kita sudah selesai, makan, dan kemudian tidak ada apa-apa sampai nanti
sekitar jam 2.30, jam 3 jadinya mulai menyapu lagi di sore hari. Setelah itu sudah tidak ada apa-apa. Jadi rutinitas itu selama 3 hari ini gimana, rasa enjoy atau? Ya saya nyaman karena bisa adaptasi ya. Iya. Justru saya lebih senangnya seperti itu, sehingga saya bisa mengatur sesuai dengan keadaan. Karena ya itu salah satu hal yang saya lihat ketika ada struktur, kita akhirnya tidak bisa adaptasi. Sedangkan kalau tanpa struktur, akhirnya kan kita bisa mengubah sesuai dengan keadaan yang ada. Dan saya bukan tidak suka dengan struktur, tapi terkadang memang kita akan menjadi lebih bijaksana kalau memang kita yang bisa menstruktur itu sendiri. Jadi itu bukan kita mengikuti apa yang disarankan orang lain, tapi kita yang melihat sendiri. Bagaimana keadaan kita, bagaimana batin kita, apakah kita memang semakin berkembang atau tidak. Ya, menurut saya itu akhirnya yang akan melatih kita untuk menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Seperti itu. Jadi nanti pentabisannya mungkin sebelum masuk puasa ya. Gimana persiapannya? Sudah ada persiapannya? Dimulai mungkin sudah disuruh ngapain? Harus. Iya, kalau kita tabis kan pasti ada pembacaannya. Kan kita ada hal-hal yang perlu dibaca, sehingga ya hal itu yang harus kita buka payung dulu ya, teman-teman. Buddha Mamaka di tanah air saat ini kondisinya lagi hujan, jadi kami harus berpayung biar tidak kena air hujan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ya itu berarti kan kita harus ada sesuatu yang kita hafalkan, bacaan-bacaan itu. Dan memang kan itu salah satu syaratnya, memang dia harus sesuai dengan apa yang dibaca. Kalau itu sih ya saya sudah dikasih, tapi ya saya sudah baca sih, tapi untuk menghafal karena kan masih 1 bulan lagi. Jadi ya saya santai-santai dulu. Masih lama ya. Tapi memang saya sudah berusaha paling tidak tahu cara membacanya. Karena kan itu yang lebih penting kan. Nanti kalau untuk menghafalnya mungkin ya sedikit-sedikit. Kurang lebih bisa mengikuti ya. Karena dia bacaannya juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu susah ya. Oke. Boleh tahu, Nak Andri boleh bisa berbagi kepada Buddha Mamaka di tanah air mengenai moto hidup. Moto hidup. Moto hidup. Apa ya moto hidup? Moto hidup Nak Andri. Oke. Mungkin sebagai moto hidup sebagai penyemangat selama ini yang bisa menyemangati Andri hingga bisa membuat keputusan untuk menjadi seorang biku, dan sampai saat ini juga masih cukup kuat tekadnya. Itu apa sih yang mendasari moto hidup untuk sebagai di kehidupan Nak Andri selama ini? Mungkin kalau untuk yang itu bukan moto, lebih ke kebiasaan yang saya lakukan yang mendukung saya untuk terus bertahan di praktik spiritual ini. Apa itu yang kalau untuk saya selalu berusaha untuk mempelajari apa yang Sang Buddha ajarkan. Itu satu hal yang menurut saya sangat mendukung saya.
Karena dengan saya mempelajari apa yang Sang Buddha ajarkan, walaupun dari faktor eksternal, misalnya kita tidak ada support dari komunitas sekitar kita, Ya. atau mungkin kita tidak ada guru Ya. dan sebagainya. Saya melihat dengan saya mempelajari apa yang Sang Buddha ajarkan, itu dia selalu menjaga saya tetap ada di jalan Dhamma ini. Karena saya sendiri selalu berusaha untuk membaca misalnya suta-suta. Itu saya selalu menjadikannya sebuah praktek Ya. keseharian saya. Ya. Sebisa mungkin kalau bisa kita coba baca dan kita coba pelajari. Dan saya merasa dari situ saya mendapatkan manfaat yang sangat besar. Karena saya akhirnya tahu Sang Buddha itu seperti apa. Jadi bukan hanya saya tahu teori ajaran yang seperti apa, tapi akhirnya saya tahu, oh Sang Buddha itu seperti apa ya. Bagaimana dia bertutur kata, Ya. bagaimana dia bersikap ketika dia ditanya orang, bagaimana dia menjawab. Ya. Lalu ketika ada masalah, apa yang dia lakukan. Dari hal-hal seperti itu akhirnya yang membuat saya, oh ya, ini adalah sesuatu yang saya harus lakukan. Memang harus mengikuti yang seperti ini. Sehingga akhirnya disitulah yang mendorong saya untuk terus bertahan. Begitu juga ketika Nak Andri misalnya mendapati sesuatu mungkin kondisi yang tidak pas, yang mengganggu, itu begitu juga ini yang menguatkan Nak Andri juga. Iya, memang. Tapi dalam hal seperti itu, ya saya kembali lagi. Ya saya hanya bisa melatih diri saya. Ya. Kalau faktor eksternal saya tidak bisa ganggu. Maka ini kan juga salah satu ajaran Sang Buddha kan. Ya. Memang kita tidak bisa mengubah apa yang di luar. Kalau orang lain bagaimana ya itu urusannya mereka. Ya. Tapi paling tidak saya sendiri kan yang bisa menjaga batin saya sendiri. Iya. Bagaimana reaksi saya terhadap orang tersebut atau kondisi yang ada di sana. Sehingga itulah yang akhirnya mengubah persepsi saya ketika ada masalah. Ya kita yang harus berusaha untuk bijaksana terhadap masalah itu. Bukan kita mengharapkan oh orang lain itu kok begini ya, jangan begitu dong. Atau kok sini keadaannya seperti ini ya, harusnya diubah dong. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ada hal-hal yang bisa, tapi kan terbatas. Betul. Anggaplah kalau misalnya kita mau mengubah orang, kita tahu kita mau mengubah diri sendiri aja susah. Betul. Kenapa kita mau ubah orang lain? Itu cari penderitaan itu. Betul. Jadi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bisa meninggalkan hiruk pikuk duniawi pada status masih sebagai umat awam. Kira-kira apa yang dapat dibagikan untuk kiranya dapat diikuti oleh para Buddha Mamaka yang sedang mencari kedamaian batin? Kalau dari saya ya seperti yang saya bilang, karena saya sudah tertarik sejak awal dengan ajaran Sang Buddha, karena saya rutin untuk mempelajari itu, sehingga hal tersebutlah yang selalu mendukung saya. Tetapi memang sebagai umat awam pun saya sendiri tidak bisa dibilang umat awam total. Karena kan saya tinggalnya di tempat yang memang mendukung juga. Jadi saran saya untuk orang lain yang mungkin masih umat awam dan masih berlatih, cari tempat yang mendukung. Cari tempat yang mendukung. Karena kalau tidak, memang akan susah. Ketika seorang umat awam masih menjadi berumah tangga, tentu akan banyak hal yang terus-menerus mengalihkan perhatiannya mereka.
Dan memang itu yang Sang Buddha katakan, kehidupan rumah tangga itu memang sibuk. Ya, memang itu nyatanya. Iya. Jadi kita tidak bisa berharap ketika kita masih umat awam, kita bisa se-efisien itu dibandingkan dengan kalau misalnya kita tidak berumah tangga dan tidak umat awam. Makanya kembali lagi, ketika kebikuan itu manfaatnya ya ada di sana, karena kita tidak disibukkan dengan banyak hal. Dan memang karena kebikuan ini sudah dibangun dari dulu oleh Sang Buddha, ya otomatis ya kalau memang bisa, kenapa tidak? Kalau memang masih terhalang, ya dikondisikan besar mungkin untuk mengarah ke jalan ini. Ya, pertanyaan selanjutnya, mungkin banyak orang berpendapat yang menjadi biku itu karena dulunya pernah mengalami atau merasakan kondisi yang tidak menyenangkan, seperti contoh diputusin pacar, stres, tidak punya pasangan hidup, tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Gimana pandangan Nak Andri mengenai ini? Banyak yang berpendapat seperti itu. Dia menjadi biku karena ini, karena diputusin pacar. Dia jadi biku karena ya mungkin tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup. Gimana pandangan Nak Andri? Kalau saya melihat hal seperti itu justru bagus, karena memang hidup ini penderitaan. Kenapa? Apa salahnya kalau misalnya seseorang itu diputuskan pacar? Ya memang itu kehidupan itu seperti itu. Benar kan? Ya memang kita sudah diputuskan pacar sudah berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya. Sekarang akhirnya dia sadar, akhirnya dia meninggalkan kehidupan duniawi, ya bagus. Lebih bagus ya. Kenapa kok dijadikan sesuatu yang tidak bagus? Saya sih malah melihat itu sesuatu yang bagus. Satu yang positif ya. Karena kan memang umumnya orang itu ketika dia mengalami penderitaan dan tidak bisa menangani itu, akhirnya dia mencari jalan lain. Dan umumnya akhirnya dia praktek spiritual. Jadi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang salah. Justru itu benar. Justru itu benar. Ya. Jadi, tapi untuk konteks saya sendiri, saya tidak ada. Maksudnya bukan karena pernah diputusin pacar. Nggak pernah sih. Tidak pernah. Tapi maksudnya saya menjalankan kehidupan spiritual itu bukan karena diputuskan pacar, bukan karena kesusahan. Memang saat itu ya seperti saya bilang, karena saya merasakan kebahagiaan yang ada di dalam. Jadi ya untuk yang memang mau jadi biku karena itu pun bukan sesuatu yang masalah. Sah-sah aja. Sah-sah saja menurut saya. Oke. Mungkin sebagai penutup ya. Sebagai penutup mungkin apa yang bisa Nak Andri bagikan, sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk Buddha Mamaka di tanah air Indonesia. Sesuatu yang bermanfaat. Jangan terlalu berpikiran jauh. Jangan terlalu berpikiran jauh. Itu sih ya akhirnya saya ketemu moto saya. Ya ini moto, ini salah satu moto hidup ini juga. Iya, karena dari pengalaman saya sendiri, umumnya banyak orang yang terlalu memikirkan jauh, akhirnya mereka tidak berani bergerak. Sedangkan kalau untuk saya tidak memikirkan yang jauh, ya apapun yang ada di depan saya, oh ya ini ya saya jalankan. Makanya kenapa saya selalu berjalan berdasarkan kebetulan. Ya, karena lebih enak seperti itu. Lebih enak seperti itu. Toh kan kita diajarkan oleh Sang Buddha untuk tidak
memikirkan yang masa lalu dan masa depan. Ya, betul. Ya, itu salah satunya menurut saya. Ya. Dan kebanyakan orang memang terutama untuk menjadi biku ya, mereka selalu bingung karena memikirkan itu, masa depannya bagaimana dan sebagainya. Menurut saya ya jalani saja. Toh saja, kan ya. memang tidak ada sebuah larangan kalau misalnya sudah jadi biku mau lepas jubah juga, memang kan sudah diberi jalan. Kenapa tidak coba saja? Iya. Ya, saya tidak melihat seseorang yang kalau misalnya dia jadi biku lalu lepas jubah itu sesuatu yang salah sih. Karena memang ya kembali lagi Sang Buddha yang mengatur demikian. Iya. Menurut saya ya memang itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Baiklah, karena pertanyaan saya sudah habis, ya kita buka dulu ya. Kebetulan hujannya sudah agak berhenti ya. Baik, karena pertanyaan saya sudah habis, ya semoga perbincangan kami pada hari ini, sore hari ini bisa bermanfaat untuk Buddha Dhammaka di tanah air, sebagai untuk penyemangat, sebagai untuk pendorong kawan-kawan di tanah air bisa terpacu ya untuk lebih terpacu semangat untuk berpraktek ya. Jangan mau kalah ya. Nah, Andri dari jauh dari tanah air Indonesia, asal Surabaya ya, ini calon biku nanti di sini ya. Jangan buang kesempatan waktu yang sudah ada, kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita sudah terlahir sebagai manusia, ini adalah kondisi yang sangat bagus sekali, tepat sekali untuk kita bisa berpraktek ajaran Buddha ya. Belum tentu kita nanti di kehidupan berikutnya bisa bertemu dengan Dhamma lagi ya. Jadi ya, pesan dari kami berdua bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.